Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik solih-solihah, hari ini kita akan melakukan sebuah percobaan yang berkaitan dengan pelajaran hari ini. Nah, mungkin kalian sudah melakukan di rumah, akan tetapi yuk kita ikuti bagaimana percobaan yang kita lakukan bersama-sama. Nah, supaya kita tetap tidak membuang-buang percuma, airnya bisa dituangkan di pohon ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sudah 5 menit 19 detik, 6 menit 28 detik dan sudah hampir habis airnya. 7 menit 3 detik. Baik, sekarang kita coba botol yang kedua, yang B, dengan volumenya 1500 ml ya. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Sudah 2 menit. Sudah 4 menit 11 detik. Habis di 12 menit 30 detik. Lalu bagaimana dengan yang lubangnya 5? Nah, kita coba ya. 1, 2, 3. 57 detik sudah hampir habis. Habis di 1 menit 24 detik. Kita coba botol yang 1500 ml ya. 1, 2, 3. 30 detik. 2 menit sudah hampir habis. Baik salih-salihah, dari percobaan yang sudah kita lakukan, kita peroleh data sebagai berikut. Nah, perhatikan bagian lubang 1 dengan lubang 5 tadi ya yang kita lakukan. Pertama, di lubang yang 1 di botol A, untuk menghabiskan 600 ml kita memerlukan waktu 7 menit 3 detik. Dan di botol B dengan volume 1500 ml kita membutuhkan waktu 12 menit 30 detik. Sedangkan untuk 5 lubang di botol A kita memerlukan waktu hanya 1 menit 24 detik. Dan di botol B 2 menit 48 detik. Nah, keluarnya air dari botol ini, dan inilah yang kita sebut sebagai debit. Nah, debit ini kalau kita perhatikan segitiga ini, volume, debit, dan waktu. Nah, garis yang mendatar artinya dibagi. Berarti kalau kita mencari debit, volume dibagi waktu. Kalau kita mencari waktu, berarti volume dibagi debit. Sedangkan kalau kita mencari volume, maka kita perhatikan garis yang tegak, artinya dikali. Volume sama dengan debit dikali waktu. Nah, dari sinilah nak kita dapat menyimpulkan debit sama dengan volume dibagi waktu. Atau debit adalah volume, perbandingan antara volume dengan waktu. Rumus yang lain yang kita peroleh tadi adalah kalau kita mencari waktu, maka rumusnya adalah volume dibagi debit. Kalau kita mencari volume, rumusnya adalah debit dikali waktu. Nah, kita akan mencari
debit dari masing-masing percobaan yang sudah kita lakukan. Silakan perhatikan. Debit 1 yaitu botol A dengan lubang 1 dan debit 2 adalah botol B dengan lubang 1. Sedangkan debit 3 adalah botol A dengan lubang 5, debit 4 adalah botol B dengan lubang 5. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengubah satuan waktu menjadi satuan yang sama. Untuk lebih memudahkan, karena ini adalah 7 menit 3 detik, 12 menit 30 detik, 1 menit 24 detik, 2 menit 48 detik, yang paling mudah adalah kita ubah menjadi satuan detik semua. Maka hasilnya seperti yang di warna merah. Ini adalah hasil konversi satuan yang kita lakukan ke detik semua. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa langsung masuk ke rumusnya. Debit 1, volume dibagi waktu. Maka, volumenya adalah 600 ml dibagi 423 detik. Hasilnya adalah 1,4184 ml per detik. Jangan lupa nulis satuannya. Nah, di sini yang Ustaz tuliskan adalah 4 angka di belakang koma. Nanti anak-anak bisa menuliskan sesuai dengan instruksi yang diberikan ya. Kemudian, untuk mencari debit 3, dengan cara yang sama, volume dibagi waktu, maka kita peroleh 600 ml dibagi 84 detik. Maka hasilnya adalah 7,1428 ml per detik. Baik anak-anak, untuk yang debit 2 dan debit 3, debit 2 dan debit 4, ini bisa kalian lakukan percobaan ataupun untuk latihan kalian di rumah. Ya. Silakan untuk banyak berlatih mengenai debit ini supaya kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Apabila masih bingung, bisa diulang kembali video ini. Begitu ya, Nak? Nah, atau kalau mau ditanyakan langsung ke Ustaz persilahkan. Semoga membantu anak-anak dalam belajar. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.